Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa hadana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa tabibi qulubina sayyidul anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin habibina sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Husain bin Sa'id bin Abu Bakar Al-Gadri. Begitu juga yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Aqil bin Yahya, beserta seluruh para habaib yang hadir, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, segenap para asatid, para alim ulama, wabil khusus Al-Ustadz Nur Fadilah. Kita doakan semoga seluruh para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat semuanya, para orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam dakwah dan ibadahnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam dan santunan anak yatim, beserta seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di acara yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang dijadikan orang-orang yang baik dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Saudara-saudara, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa panjang lebar karena masih ada acara lagi. Tolong diingat baik-baik dan disimak baik-baik. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat untuk kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah, yang mana pada malam yang mulia ini Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Allah mendudukkan kita di tempat yang baik, Allah menghadirkan kita di tempat yang mulia. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang baik. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang mulia. Saudara-saudara, tempat seperti ini adalah tempat akan diturunkan rahmat Allah. Tempat seperti ini tempat yang akan menjadi sebab turunnya ampunan Allah. Kenapa? Karena pada tempat ini disebutkan namanya para ulama, disebutkan namanya orang saleh, terlebih lagi telah disebutkan bersama-sama namanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah, apabila disebutkan namanya orang saleh akan turun rahmat dari Allah. Saudara-saudara,
fa kaifa bi dzikri asrahis salihin. Lalu bagaimana kalau kita menyebut pemimpinnya orang saleh? Lalu bagaimana kalau kita menyebut pemimpinnya orang yang bertakwa? Siapa pemimpin orang saleh? Siapa pemimpin orang yang bertakwa? Tidak lain dan tidak bukan adalah idola dan panutan kita bersama, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, begitu agung dan begitu mulia baginda Nabi Muhammad, begitu sempurna akhlaknya, badannya, jasadnya, begitu sempurna kita punya Nabi Muhammad. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad yang baru saja kita bacakan namanya, Nabi Muhammad yang baru saja kita puji namanya, Nabi Muhammad yang baru saja kita berdiri untuk mengagungkannya. Saudara-saudara, Al-Habib Ali mengatakan bahwa Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling terbaik, manusia yang paling sempurna, sempurna jiwanya, sempurna jasadnya, sempurna badannya, sempurna akalnya, sempurna budi pekertinya. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Muhammad, saudara-saudara, keagungan Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak akan pernah bisa ditandingi oleh seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Walaupun dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai hari kiamat tidak akan ada yang dapat menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Busiri radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan di dalam kitab burdahnya, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita menjadi umat yang baik, kita menjadi orang yang sempurna. Kita disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang baik, kamu umat yang bagus, kamu umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia, dihadirkan untuk manusia, dilahirkan untuk manusia. Untuk apa kita dikeluarkan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, agar kita menyeru kepada yang baik, agar kita mengajak kepada perkara taat, dan kita mencegah dari perbuatan maksiat. Kita menjadi umat yang baik, kita menjadi orang yang mulia, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sebab apa? Karena kita menjadi pengikut umat yang terbaik, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Al-Imam Busiri mengatakan kemuliaan Rasulullah itu tiada banding, saudara-saudara. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Yang kita dengarkan biasanya, fulan Rasulullah seperti ini, kemuliaannya seperti ini, itu hanya sebatas ucapan, tetapi kita tidak akan pernah mengetahui kemuliaan Rasulullah, tidak akan mengetahui keagungan Rasulullah. Yang mengetahui keagungan Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, la ya'rifu Muhammada illa Rabba Muhammad. Tidak ada yang tahu kadarnya, kemuliaannya, keagungannya baginda Nabi Muhammad illa Rabba Muhammad, kecuali Tuhan, kecuali Zat, kecuali Allah yang telah menciptakan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kita datang pada malam hari ini di acara yang mulia ini untuk mencari kemuliaan, untuk mencari keagungan, untuk mencari kesempurnaan. Saya pendosa, Anda pendosa, saya ahli maksiat, kamu ahli maksiat. Kita datang agar Allah ampuni kita, kita datang agar Allah angkat derajat kita. Melalui apa? Melalui pembacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karenanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita di acara ini, duduknya kita di acara ini
untuk mendapatkan keberkahan dengan menyebut namanya para ulama, dengan menyebut namanya orang saleh, dengan menyebut namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat satu kali kepadaku, kata Nabi Muhammad, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Lantas bagaimana dengan anda yang tadi sudah baca maulid, dengan anda yang tadi sudah mahlul qiyam, dengan anda yang tadi telah berdiri mengagungkan Nabi Muhammad? Itu bukan hanya 10 salawat dari Allah, itu bukan 10 pengampunan dari Allah, bukan hanya 10 derajat yang diangkat oleh Allah, makan lebih daripada itu pemberian dari Allah, sebab anda telah memuji kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saudara-saudara, di tempat ini juga kita bukan hanya membaca salawat, di tempat ini juga kita bukan hanya untuk membaca salawat saja kepada Nabi Muhammad, tetapi kita duduk bersama para alim ulama, kita duduk bersama habaib, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi, ulama adalah penerusnya Nabi Muhammad. Sebagaimana saudara-saudara di dalam kitab dijelaskan bahwasanya tak kala lamma ghuraba wafatul Mustafa, ketika mendekati atau menjelang wafatnya Nabi Muhammad, dajjatil ardu bil buka, maka bumi menangis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, siapa lagi yang berjalan nanti di atas punggungku jika Nabi Muhammad telah wafat? Siapa lagi yang akan berjalan di punggungku setelah kematian atau kewafatan kekasihmu baginda Nabi Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bumi, yang akan berjalan di punggungmu adalah penerusnya Nabi Muhammad, adalah penerusnya Rasulullah, adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka adalah para ulama yang berjalan di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, andai bukan karena sebab wasilah perantara para ulama, kita tidak akan kenal mana yang halal, mana yang haram. Andai bukan karena sebab wasilah perantaranya ulama, kita tidak akan tahu bagaimana cara ibadah yang baik, bagaimana kita menanamkan dalam hati kita zikrullah, bagaimana kita berakhlak yang baik, bagaimana kita beribadah yang baik, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana kita memahami Al-Hadis, bagaimana kita akan belajar halal haram di dalam kitab fikih. Semua itu tidak terlepas dari mereka yang mengajarkan, yakni para alim ulama. Karena itu saudara-saudara, karenanya wasiat saya kepada para pemuda, jangan pernah jauh dari para alim ulama, jangan pernah kosongkan daripada kegiatan waktu-waktu kita daripada mendekati para ulama. Terlebih lagi ini adalah hari Asyura, hari pada tanggal 10 di bulan Muharram, dianjurkan untuk berziarah kepada para alim ulama, dianjurkan untuk berkunjung kepada para alim ulama, baik ulama yang masih hidup ataupun ulama yang sudah wafat. Kenapa Habib? Karena sangat faedahnya sangat besar, karena manfaatnya sangat luar biasa, karena keistimewaannya sangat agung. Sebagaimana di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab tersebut, dinukil dan disimpan di dalam kitabnya Imam Abu Lais. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berkunjung kepada para alim ulama, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepadaku. Man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang berjabat tangan dengan para alim ulama, seakan-akan berjabat tangan atau mencium tanganku.
faman jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa orang yang duduk dengan orang alim, duduk dengan orang yang bertakwa, duduk dengan orang saleh, faka'annama jalasani fid dunya, sama seperti dia duduk denganku sewaktu di dunia. Faman jalasani fid dunya ajlasahullahu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang duduk denganku di dunia, akan Allah dudukkan nanti di dalam surga bersama aku, kata Nabi Muhammad. Ini manfaat luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Karena itu pakai adab yang baik, pakai sopan santun yang baik kalau datang di majelisnya para alim ulama. Saudara-saudara, sebelum saya lanjut ceramah saya ngasih tahu, bukan karena saya benci dan saya marah. Saya hanya mengingatkan, majelis ini majelis mulia, majelis ini majelis penuh barokah, jangan dikotori dengan rokok. Sering saya bilang, kalau penceramah yang lain mungkin tidak negor, tapi kalau saya tetap saya tegur. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adab, karena itu akhlak. Saya mau tanya sama yang ngerokok depan gurunya berani apa tidak? Berani apa tidak? Berani apa tidak? Kenapa? Takut suul takut nggak punya Kalau sama gurunya nggak berani, kenapa sama Nabi Muhammad berani? Di dalam kitab Tadhkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, saya nggak marah Pak, Bapak kalau mau ngerokok nanti di luar ya, mau 2 bungkus, 1 selop langsung masuk ke mulutnya nggak apa-apa, tapi di luar majelis. Kalau dalam majelis jangan dikotori. Di dalam kitab Tadhkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan Rasulullah itu nggak mau datang di acara yang di dalamnya ada rokok, saudara-saudara. Itu bukan saya yang ngomong, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bahkan jangankan anda yang datang, cucunya Nabi Muhammad, darah dagingnya Nabi Muhammad, waktu pengen ziarah ke Madinah, ketika waktu itu penjaga makamnya Rasulullah tertidur, didatengin, dimimpiin oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kau datangi cucuku itu, dari tadi dia mau ziarah nggak bisa-bisa, aku nggak mau ketemu sama dia. Kenapa? Karena di kantong bajunya ada tumbak tembakau, saudara-saudara. Ala farhatiku ala kulli hal. Gimana anda saja, anda menerima silahkan, anda tidak menerima silahkan, saudara-saudara. Tapi itu bentuk adab dan akhlak kita kepada Rasul, bentuk adab dan akhlak kita kepada Nabi. Besok-besok kepada setiap panitia dikasih tahu, kalau ada yang rokok matiin. Kalau besok-besok panitia ingatkan, kalau lagi baca maulid dimatiin. Kenapa? Kita memuji Rasul, kita bersolawat kepada Rasulullah. Terlepas dari hukum halal dan haram, tetapi itu bertentangan dengan adab akhlak kita di dalam majlis. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, kita datang ke sini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita datang di acara ini untuk mencari kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gara-gara 1, 2, 3 orang, sebagian orang kasihan yang lain yang ingin mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad, gak datang Nabi Muhammad, kan kasihan sama yang lain. Terus ada yang bertanya, Beb, masa mungkin Nabi Muhammad datang kalau lagi baca maulid? Kalau Nabi Muhammad gak datang, untuk apa anda datang ke sini? Kalau Nabi Muhammad gak datang ke setiap acara maulid, untuk apa anda datang ke sini? Maka itu diyakinkan, dikuatkan, Nabi Muhammad datang setiap pembacaan maulidnya Nabi Muhammad. Tapi alangkah rugi dan menyesalnya kita, Pak. Terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosa, sehingga mata kita ini tidak mampu memandang wajahnya Nabi Muhammad.
Kalau di dalam kitab Maulid disebutkan idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau ada orang miskin manggil-manggil namanya Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad. Bu, tidak ada orang kaya di sini, tidak ada. Oh, mungkin di antara Anda ada yang kaya hartanya, tetapi kita miskin ibadah. Kita miskin amal soleh. Kita miskin daripada perbuatan baik. Kita ini miskin Pak di hadapan Allah. Kita bukan orang soleh. Karenanya kita datang ke tempat ini agar kita menjadi orang mulia untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad. Kita ini mengagungkan agar menjadi orang yang agung, mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Karenanya Bu, jika orang miskin memanggil Nabi Muhammad, bakal didatangi oleh Nabi Muhammad. Karenanya saya ingatkan sekali lagi, saudara-saudara, bapak-bapak yang saya cintai, tolong nanti kalau setiap majelis ditahan dulu, kalaupun mau keluar jauh-jauh. Agar apa? Agar yang lain tidak ikut, karena itu bentuk adab dan akhlak kita pada saat hadir di acara maulidnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah saudara-saudara, pada malam hari ini tidak juga hanya kita duduk bersama para ulama di depan kita, dan di acara ini hadir juga keluarga dan anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah, aku tidak minta upah wahai Muhammad daripada perjuanganmu, daripada dakwahmu. Tidak minta harta Nabi Muhammad, tidak minta uang Nabi Muhammad. Satu yang dipinta itu pun atas permintaan Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Illal mawaddatan fil qurba, kecuali kasih sayang kepada keluarganya Nabi Muhammad. Di dalam kitabnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, nama kitabnya Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, ketika ayat ini turun, para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, man qarabatuka haula'i alladhi wajabat alaina mawaddatuhum. Ya Rasulullah, siapa kerabatmu, siapa keluargamu yang wajib bagi kami untuk mencintainya? Maka Nabi Muhammad menjawab, Ali, Fatimah, wabnahuma. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dan anak cucunya, saudara-saudara. Karena itu ayat ini mengajarkan kepada setiap orang-orang yang beriman agar mencintai keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, tanda kesempurnaan imannya seseorang tak kala dia mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimananmu salah seorang di antara kamu kepadaku, hingga hatta sehingga dia mencintai aku dan mencintai keluargaku daripada kecintaannya kepada dirinya dan kepada keluarganya. Saudara-saudara, tidak sempurna. Jadi syarat sempurna imannya seseorang tak kala dia mencintai keluarganya baginda Nabi Muhammad. Bu, Pak, sering kita kalau di dalam sholat kita menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, limpahkan sholawat dan salam kepada Muhammad, kepada Rasulullah, dan sholawat dan salam limpahkan juga kepada keluarganya Nabi, kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi Muhammad? Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum itrati, mereka adalah keluargaku, khuliqu min tinati,
tercipta dari tanahku, dari darah dagingku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, celaka orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka, celaka orang-orang yang mendustai keagungan mereka. Man ahabbahum ahabbahullah, siapa cinta kepada mereka, Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum abghadahullah, siapa yang benci kepada mereka, maka Allah akan benci kepadanya. Saudara-saudara, disebutkan juga dalam hadisnya Rasulullah, apa kata Nabi Muhammad? Wahai Ali, la yuhibbuka illa mu'minut taqih, tidaklah orang mencintaimu wahai Ali kecuali itu adalah orang mukmin yang sejati. Wala yubghiduka illa munafiqun saji, dan tidaklah orang itu membencimu wahai Ali, tidaklah orang membenci keluargamu wahai Ali, illa munafiqun saqi, kecuali dia adalah orang munafik yang rugi. Saudara-saudara, para alim ulama sebagai penerusnya Rasulullah, para habaib, para keluarganya Nabi adalah darah dagingnya baginda Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Bu, Pak, pada tanggal 10 Asyura ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Sebagaimana di dalam kitab Nihayatuz Zain, Allah menyelamatkan atau menambatkan bahterahnya Nabi Nuh pada tanggal 10 Asyura. Nabi Nuh alaihi salam, kalau tidak Allah perintahkan untuk naik kapal tidak selamat, saudara-saudara. Begitu juga kalau manusia tidak mengikuti ulama dan para habaib, tidak akan selamat, saudara-saudara. Kalau mereka memusuhi daripada keluarga Nabi Muhammad, yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya mathalu ahli baiti fikum kasafinatin Nuh, mathalu ahli baiti fikum kasafinatin Nuh, perumpamaan anak cucuku kata Rasulullah seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, siapa orang yang naik ke perahu selamat, siapa yang ikut habaib selamat, siapa yang ikut ulama selamat. Wa man takhallafa anha halak, tapi siapa saja yang membencinya, menghalangi perjuangannya, halak, dia akan celaka, saudara-saudara. Kenapa saya sampaikan ini, saudara-saudara? Tepat pada tanggal hari ini 10 Asyura, kita memperingati juga bagaimana tragedi pembantaian kepada anak cucunya Nabi Muhammad. Pada tanggal 10 Asyura tidak bisa dilupakan manusia ini, dan tidak bisa dipisahkan manusia ini daripada tragedi pemotongan kepala anak cucunya Nabi Muhammad. Mereka dibantai di medan Karbala. Bu, Rasulullah punya cucu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain pada tanggal 10 Asyura. Pada hari tadi, saudara-saudara, siang hari tadi terbantai, tergeletak tubuh mulia cucunya baginda Nabi Muhammad. Bagaimana dengan mereka yang membunuhnya? Padahal Rasulullah telah bersabda, Husain minni wa ana min Husain, Husain bagian dariku dan aku bagian dari Al-Husain. Ahabballah man ahabba Husaina, ahabballah man ahabba Husaina. Allah akan mencintai orang yang mencintai Al-Husain. Allah akan menyayangi orang yang menyayangi Sayyidina Al-Husain. Kenapa sedikit sekali orang menceritakan Al-Husain? Kenapa sedikit sekali orang menceritakan tentang keutamaan Rasulullah dan keluarganya? Saudara-saudara, pada tanggal 10 Asyura ini terjadi peristiwa besar. Langit berduka, Rasulullah bersedih, Siti Fatimah menangis. Kenapa? Terbantainya, terbunuhnya cucu yang mulia Rasulullah. Sebagaimana oleh Imam Husain disebutkan, raihanatun Nabi, penyejuk matanya Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat, Pak, Bu, kalau Nabi Muhammad lagi sholat, Sayyidina Al-Hasan, kadang-kadang Sayyidina Al-Husain
naik di pundaknya Nabi Muhammad, dipangku di kaki sucinya Nabi Muhammad pada tanggal 10 Asyura ini. Orang yang dicintai, yang dikecup bibirnya, yang dicium lehernya oleh Rasulullah, terbantai dan tergeletak di medan pertempuran, namanya Sayyidina Al-Husain. Karena itu saudara-saudara, saya tidak heran kalau di akhir-akhir ini, di zaman ini, banyak sekali upaya-upaya untuk memusuhi keluarganya Nabi Muhammad. Saya tidak heran kalau di akhir-akhir ini banyak sekali yang memusuhi perjuangan anak cucunya Nabi Muhammad. Berbagai macam cara mereka lakukan, saudara-saudara, difitnah, diteror, diintimidasi, dibilang makar dan radikal. Saya tidak heran, wallahi, demi Allah, kenapa 1400 tahun yang lalu telah terkapar tubuh yang mulia, datuknya para habaib, siapa? Al-Imamul Husain. Karena itu saudara-saudara, ingat, siapa yang membunuhnya, siapa yang menjadi dalang dari segalanya, dan siapa yang ikut andil atas pembantaiannya. Kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, dia akan melihat wajahnya Nabi Muhammad murka kepadanya. Pak, Bu, kuatkan sholat Anda, semangatkan sodako Anda. Kalau Anda membuat luka hati Nabi Muhammad, haram sorga untuk Anda, saudara-saudara. Karena itu Pak, akhir-akhir ini kita dengarkan di media sosial upaya adu domba antara ulama dan para haba, antara ajengan dan para haba, antara kiai dan para haba. Na'udzubillahi min dzalik. Dan simak baik-baik, setiap orang yang memusuhi ulama yang istiqamah, yang memusuhi habaib istiqamah, maka ketahuilah mereka adalah orang munafik. Saya berkata, karena ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, karena ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena itu, wahai pemuda-pemudi Islam, jangan lengah Anda, jangan enak tidur. Saat ini ulama kita diobok-obok, saat ini juga habaib kita diobok-obok, pengen umat Islam ini dicerai-beraikan, dihancurkan persatuannya. Yang A cinta kepada ulama, yang B yang cinta kepada habaib pengen dibenturkan. Kenapa? Agar umat Islam tidak bersatu. Tapi saudara-saudara, kita sampaikan di setiap mimbar-mimbar kita bahwa umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini akan setia kepada ulama dan kepada para habaib, saudara-saudara. Takbir. Umat Islam akan setia kepada para ulama dan kepada para habaib. Setia kepada ulama dan kepada para habaib. Takbir. Karena itu anak muda, kuatkan mentalnya. Anak-anak muda kalau udah cinta sama ulama, kuatkan mentalnya. Jangan nanti dihina, dicaci, langsung takut. Dihina, dicaci, langsung mundur. Tidak. Jadilah sebagaimana pemuda di zamannya Nabi Muhammad. Jadilah sebagai pemuda di zamannya Rasul. Bagaimana pemuda di zamannya Nabi Muhammad? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pak, Sayyidina Ali masih kecil, masih muda. Waktu itu sudah tahu bahwa Sayyidina Ali itu akan terbunuh. Kenapa? Menggantikan posisinya Nabi Muhammad untuk melindungi Nabi Muhammad. Disuruh berbaring di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Kenapa Sayyidina Ali tidak menyuruh orang lain? Kenapa Sayyidina Ali tidak memerintahkan sahabat yang lain saja untuk menggantikan posisinya Rasulullah yang pada saat itu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy? Ya, Sayyidina Ali tahu kalau dia bakal dibantai. Sayyidina Ali tahu kalau risikonya bakal dibunuh. Tapi semuanya itu kecil karena kecintaannya kepada Rasul, kepada Rasulullah. Karena itu wahai pemuda, perjuangan para ulama tidak mudah, tidak gampang. Anda harus rela capek, Anda harus rela sakit,
Anda harus rela dicaci, Anda harus rela dimaki, Anda harus rela untuk dibungkam, dan Anda harus rela untuk dibunuh. Ya, manakala musuh sudah ingin menghancurkan Islam, siapkan mental-mental Anda. Wahai pejuang-pejuang Islam, gelorakan semangat Anda untuk membela agama, saudara-saudara. Takbir. Saya mau tanya, kalau begitu siap kira-kira untuk bela Islam? Kalau begitu siap ikut ulama? Kalau begitu jawab yang kompak, siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Takbir. Apakah Anda tidak takut dimusuhi? Jawab, apakah Anda tidak takut dimusuhi? Apakah Anda tidak takut dicaci maki? Apakah Anda tidak takut disebut radikal? Ya, orang mau ngomong apa, radikal, intoleran, tidak masalah. Yang penting bagi kami untuk tegakkan Islam, jangan ada yang menghina saudara-saudara. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Takbir. Takbir. Ada yang lembut, ada yang tegas, betul? Silahkan, Anda mau ikut yang lembut, silahkan. Anda mau ikut yang keras, silahkan. Semuanya tujuannya untuk berjuang, untuk bersolawat, berjuang, beramal soleh. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebelum saya tutup, apa yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, kita pada malam yang mulia ini untuk mencari kemuliaan, khususnya pada tanggal 10 Asyura, disuruh memperbanyak melakukan amal soleh, disuruh memperbanyak melakukan amal soleh, termasuk amal soleh berjuang di jalan, berjuang di jalan. Kalau berjuang mau maju apa mundur? Maju apa mundur? Takut apa berani? Takbir. Ayo, saya mau tanya, berjuang mati nggak berjuang? Mati. Berjihad mati nggak berjihad? Ikut ke medan tempur mati nggak ikut ke medan tempur? Lebih baik mati di medan tempur untuk menjaga Islam, saudara-saudara. Setuju? Setuju? Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Kira-kira dari tadi yang saya sampaikan paham apa tidak? Jelas apa tidak? Umat Islam mau nggak diadu domba? Umat Islam mau nggak ngelihat kiai dan habaib diadu domba? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap bersatu, siap tegakkan hukum Islam, siap jaga ulama. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ingat Pak, ingat wasiat saya Pak, bukan saya yang menyampaikan. Wasiatnya Nabi, wasiatnya Nabi. Kalau pengen selamat, ikuti Al-Quran, ikuti ulama, ikuti keluarganya Nabi. Kira-kira dari tadi paham apa tidak? Jawab yang kompak, jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau begitu, berjuang dengan ulama takut apa berani? Bela untuk Islam takut apa berani? Berjuang untuk Islam takut apa berani? Yakin? Yakin? Benar? Gak takut dibunuh? Gak takut? Nanti kayak FPI, saudara-saudara. Nanti kayak Kenapa FPI? Dibunuh. FPI dibunuh. Berapa orang kemarin? 6. Dibunuh. Gak takut dibunuh? Gak takut diracun? Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal. Gak takut? Gak takut? Pemuda-pemuda, kau jadi seperti Imam Husain, kau jadi seperti Sayyidina Hasan, kau jadi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, kau jadi seperti Sayyidina Umar. Kenapa? Wafatnya mereka dibantai, saudara-saudara. Kenapa mereka dibantai? Kenapa mereka dibunuh? Karena mereka selalu tegak
berdiri untuk membela Islam, saudara-saudara. Takbir. Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu, ditikam lagi sholat. Berarti Sayyidina Umar wafatnya ditikam, dibunuh, saudara. Sayyidina Ali lagi sholat subuh dibacok dari belakang. Sayyidina Hasan diracun sampai mati. Sayyidina Husain dipenggal di Karbala tanggal 10 Asyura. Bapak tahu kenapa beliau sampai rela mati? Gak takut mati, karena memperjuangkan karena melawan kezalim, karena melawan pemerintah yang sah. Kalau berjuang berani apa tidak? Jawab, berani apa tidak? Siap berjuang, siap ikut ulama. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Saya tanya sekali lagi, ini takut apa berani kalau berjuang bela Islam? Jawab yang kompak, Pak, Bu, takut apa berani? Anak mudanya takut apa berani? Maju apa mundur? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jam 12 lewat, jam 11 lewat 15 menit. Mau dilanjut apa udah? Lanjut apa udah? Mau dilanjut apa jangan? Jangan lama-lama, kita masih punya tamu dan guru kita Ustadz Nur Fadilah. Nanti beliau juga akan memberikan nasihat dan ilmunya kepada kita. Intinya beliau Ustadz Nur Fadilah orangnya lembut, saya orangnya keras, saudara-saudara. Sama saja, 2 tambah 2 berapa? 3 tambah 1 4. Cara pembagiannya beda, hasilnya sah. Hasilnya sah. Ayo saya mau tanya, 5 tambah 5 berapa? 6 tambah 4 berapa? 9 tambah 1 berapa? 8 tambah 2. Begitulah ulama, ada yang lembut, ada yang keras, beda cara, boleh, tapi tujuannya satu, sama. Apa tujuannya? Untuk membela Allah, menjaga Islam agar tidak dihinakan, saudara-saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekali lagi saya mau tanya, siap berjuang? Siap berjuang? Siap ikut ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah angkat derajatnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang sakit disembuhkan, yang sulit dimudahkan, yang jomblo biar nggak jomblo, yang jomblo cepat nikah. Amin ya Rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popli.